Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah mulai dari sholat subuh secara berjamaah. Bahkan tadi kami lihat ada banyak sekali jamaah yang sudah hadir sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh. Dan saya masuk ke sini sebelum adzan subuh, lalu saya sholat qobliyah subuh. Saya sangka kalau ini sudah masuk subuh, ternyata keluar suara alarm baru adzan. Masya Allah. Berarti tadi salah niat. Sholat salah niat gimana statusnya? Sah sebagai sholat sunnah. Ini salah satu di antara pengaruh dan dampak buruk kalau tidak bertanya terlebih dahulu kepada takmir. Cuman saya perhatikan ini musola rasa masjid atau masjid rasa musola? Masjid, tapi masya Allah kalau dari sisi ukuran mirip musola ya. Semoga nanti Pak Takmir bisa mendapatkan kemudahan untuk melebarkan, insyaallah. Ini motivasi Pak ya. Baik, kita sampaikan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Falah yang telah menyediakan fasilitas bagi kita semuanya untuk belajar di kesempatan kali ini. Anda kedinginan atau kepanasan? Kedinginan. Yang di bawah AC kademen, yang di jauh dari AC kepanasan. Pokoknya kalau sampai nanti kedinginan, kajian selesai gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang muamalah yang halal dan muamalah yang haram. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam ketika sholat subuh. Tadi imam baca surat apa? Al-Fatihah, betul ya? Selesai Al-Fatihah surat apa? Al-Munafiqun. Di surat Al-Munafiqun bagian akhir Allah ingatkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai dari zikrullah. Yang dimaksud lalai dari zikrullah itu ada dua. Yang pertama adalah kesibukan orang dalam mengurusi harta dan dunia, serta memikirkan anak-anak keturunannya, sampai membuat dia lupa sholat, membuat dia lupa untuk zikrullah, membuat dia sayang dengan hartanya sehingga tidak mau menderma. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang hartanya banyak, tapi hartanya tidak bisa mengantarkan dirinya ke tanah suci karena sayang dengan duit yang dia punya. Duit senang dikumpulkan daripada dimanfaatkan untuk ibadah. Orang semacam ini berarti hartanya telah membuat dia lalai dari zikrullah, sehingga dia tidak menggunakan harta itu untuk mendukung kegiatan zikrullah. Makna yang kedua, dan ini lebih parah dibandingkan yang pertama, yaitu ada orang yang hartanya, aktivitas dunianya, karena sangat dia cintai, sehingga dia menyebabkan dirinya, harta ini menyebabkan dirinya melalaikan untuk mengamalkan aturan Allah. Melalaikan orang ini untuk mengamalkan aturan Allah, sehingga dia tidak peduli bagian halal haram,
dia nggak peduli mana yang riba, mana yang bukan riba, dia nggak peduli mana yang doror, mana yang bukan doror, dia nggak peduli batasan-batasan yang itu merupakan peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang dia terlalu serius dalam masalah dunia, ada yang sampai menyebabkan dia itu sikut kanan sikut kiri, nggak peduli dengan aturan. Dan realitas semacam ini dinyatakan oleh Nabi SAW terjadi di akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u aina akhadha min." Akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana mereka sudah tidak lagi peduli dari mana mereka mengambil harta. Aminal halal, aminal haram. Apakah mengambil harta dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram? Orang tidak lagi peduli. Sampai masyarakat itu punya motivasi untuk menjaga ta'awun alal itsmi wal udwan, tolong-menolong dalam perbuatan maksiat, dan bisa saling memotivasi agar mereka selalu istiqomah dalam mencari harta haram. Gimana motivasi? Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Seolah-olah digambarkan bahwa dengan menyebarnya hal yang haram, merebaknya harta yang haram, bisa dijadikan sebagai alasan bolehnya untuk mencari harta yang haram. Dan bisa jadi zaman itu sedang kita alami jamaah. Bisa jadi zaman sebagaimana yang dinyatakan Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca, sedang kita alami, di mana masyarakat sudah tidak lagi peduli dalam mencari harta. Harta itu membuat dia lalai dari aturan Allah, sehingga dia tidak peduli batasan yang halal dan batasan yang haram. Dia lalai dengan dalam bekerja, sehingga dia tidak lagi memperhatikan bagian mana yang diperbolehkan syariat, bagian mana yang dilarang oleh syariat. Makanya kalau kita masih punya keinginan untuk belajar, memahami mana yang boleh, mana yang nggak boleh, memahami batasan yang halal, batasan yang haram, berarti Anda masih punya keinginan besar untuk menjadi manusia yang dikecualikan. Di saat banyak orang yang dia dalam masalah harta nggak peduli aturan, Anda punya keseriusan yang lebih, Anda punya keinginan untuk belajar agama dan ingin mengetahui bagian mana yang halal, bagian mana yang haram. Baik, selanjutnya, motivasi kita dalam belajar tentang masalah muamalah, mengenal mana yang halal, mana yang haram. Banyak di antara masyarakat yang keinginannya adalah agar ketika dia hijrah, hartanya itu semakin berkah. Ketika dia hijrah, nanti usahanya akan semakin maju. Dengan hijrah, pendapatannya akan semakin banyak, sehingga dia tinggalkan harta yang haram dengan maksud agar nanti bisa mendapatkan harta halal yang lebih banyak. Ini kalau bahasa lainnya adalah meninggalkan sebagian dunia untuk mendapatkan dunia yang lain. Betul kayak gitu? Meninggalkan sebagian dunia untuk mendapatkan dunia yang lain. Boleh nggak kayak gini Pak motivasinya? Apakah diperbolehkan orang punya motivasi meninggalkan riba, meninggalkan sesuatu yang haram dengan niat agar hartanya semakin berkah? Boleh atau tidak? Itu umumnya yang terjadi ya. Banyak masyarakat yang motivasinya ketika dia hijrah, tujuannya adalah untuk mendapatkan harta yang lebih banyak, yang lebih berkah. Namun sebagai seorang mukmin, seharusnya kita punya motivasi yang lebih tinggi. Apa motivasi yang lebih tinggi itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di surat Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah para mutaffif. Siapakah mereka? Yaitu manusia yang ketika idza talu 'alan nas, ketika dia membeli, yastawfun,
semangatnya minta dipenuhi. Kita kalau beli sesuatu, timbangan cucuk manuk ini, tidak perlu jelek Pak. Jelek diapain? Dia ngerti Pak, saya jaluk ditambah. Itulah kita. Jadi kalau beli, mintanya jangan sampai ada yang kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi giliran dia menjual, semangatnya mengurangi. Sehingga kita jumpai di masyarakat kita tidak ada yang namanya bensin seliter, adanya sebotol. Karena nggak penuh. Sampai ada orang bilang, nggak ada mas, sekarang kok gula bungkusan sekilo itu nggak ada, adanya sebungkus. Semua orang menyadari timbangan yang kita miliki sudah banyak yang rusak. Bukan rusak fisiknya, rusak cara orang menggunakannya. Takaran yang dimiliki sudah banyak yang rusak. Alhamdulillah ada banyak kampanye ya yang dilakukan di Pertamina, Pasti Pas ya. Semangat hijrahnya mulai dari nol Pak ya. Semangat hijrahnya Pak, mulai dari nol. Sehingga orang diajari bahwa kalau mengukur itu yang benar. Sebab ukuran yang nggak benar nanti efek sampingnya banyak ke bawah. Baik, kembali ke sini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang pelanggaran dalam masalah jual beli semacam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada manusia, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada saat Allah membahas tentang masalah halal haram, Allah berikan peringatan kepada manusia, tidakkah mereka yakin kalau nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Sehingga dalam masalah halal haram, dalam masalah praktek jual beli, pemahaman yang perlu kita tanamkan, ini bukan cuma urusan dunia, ini urusan akhirat. Urusan jual beli itu bukan cuma urusan dunia, tapi juga urusan yang nanti akan dibawa ke akhirat. Dengan kata lain jamaah, saat kita belajar fikih muamalah, seharusnya kesadaran yang perlu kita hadirkan. Kenapa kita perlu mengenal halal haram? Kenapa kita perlu mengenal mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Kita harus punya kesadaran, karena ini masalah akhirat. Nek gak rampung ning donya, lanjut di mana Pak? Dan di sana penyelesaiannya lebih berat dibandingkan ketika hidup. Kalau di sini utang sekian ribu bisa dibayar pakai duit, di akhirat dibayar pakai apa jam? Dibayar pakai apa? Ada orang yang meletakkan amal solehnya di timbangan orang lain, gara-gara ketika dia bermuamalah dengan orang lain gak beres. Dia banyak mengambil harta orang lain, atau dia mengambil hak orang lain. Ketika nggak beres semacam ini, ingat urusan tidak cuma selesai di dunia, akan lanjut di akhirat. Maka belajar tentang masalah fikih muamalah, belajar tentang masalah batasan halal haram, yang perlu kita yakini adalah saya sadar akhirat, karena kita sadar akhirat. Sehingga kita ingin jangan sampai harta yang kita punya sekarang di dunia menjadi sumber masalah ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Semangat itulah yang perlu kita hadirkan. Sanggup insyaallah ya. Sehingga kalau orang punya semangat semacam ini, kemudian dia hijrah, dia tinggalkan sesuatu yang haram, kok ternyata hasil yang dia dapatkan tidak menguntungkan. Pak Ustaz katanya kalau hijrah itu harta kita semakin berkah. Ini nyatanya saya sudah hijrah, golek gawean angel, nyambut gawe susah, kemudian dagang ya gak payu-payu, buka dagang baru gagal. Ini gagal, ini gagal. Ini gimana janji Allah? Katanya kalau hijrah, janjinya nanti akan semakin banyak hartanya. Pak, yang bilang kayak gitu siapa? Motivator. Tanya sama motivator Pak. Ustaznya gak pernah bilang kayak gitu. Yang kita ingatkan bahwa orang ketika hijrah, semangatnya adalah Bapak ingat nasib kita di akhir. Sebab urusan masalah harta itu bukan cuma urusan dunia, tapi urusan akhir.
Sehingga saat kita belajar masalah halal haram, yang perlu kita ingat adalah nanti kita akan dihisab di akhir. Pahit-pahit gak masalah Pak. Sekarang mungkin Bapak merasakan hal yang pahit, tapi insya Allah akan ada kebahagiaan di akhirat. Dan kalau Anda perhatikan, tidak semua sahabat yang mereka meninggalkan yang haram kemudian selanjutnya jadi orang yang kaya. Ada di antara mereka yang sampai meninggal dunia utangnya banyak. Contohnya sahabat siapa ya? Sampai meninggal utangnya banyak. Ada hadiahnya? Ada hadiah. Saya cuma tunjukkan ada hadiahnya. Contoh sahabat siapa yang kalau ketika meninggal dunia utangnya banyak? Sahabat Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Sahabat Zubair bin Awwam ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan utang yang sangat banyak. Ya, meskipun Allah berikan kepada beliau warisan berupa tanah di Ghabah yang waktu dibeli harganya murah dan di zaman Muawiyah harganya mahal. Sahabat Zubair meninggal di zaman Ali bin Abi Thalib pada saat peristiwa perang Jamal. Dan di zaman Muawiyah, pasca Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Hasan, lalu diserahkan kepemimpinannya kepada Muawiyah, harga tanah itu naik. Kaum muslimin sudah mulai tenang, sudah mulai kondusif, sehingga banyak kaum muslimin yang mereka tinggal di daerah-daerah yang dulunya tidak ada penghuninya. Tanah Ghabah jadi naik. Dan itulah warisan yang dimiliki oleh Zubair. Kemudian saat dijual harganya mahal dan bisa dipakai untuk menutupi utang-utangnya Zubair, plus masih ada sisa banyak jadi warisan. Baik, kembali ke sini. Hal yang sama juga pernah dialami oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi pada Mu'ad? Mu'ad bin Jabal, beliau pernah utang, kemudian dipakai untuk usaha dan usahanya gagal. Usaha beliau gagal. Sampai akhirnya banyak sekali orang yang nagih utang kepada Mu'ad. Lalu Mu'ad minta syafaat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, barangkali Anda bisa memberikan pengarahan kepada mereka agar tidak terlalu berlebihan dalam nagih utang. Kemudian Nabi SAW meminta kepada para gharib, para ghurama, orang-orang yang pernah memberikan piutang kepada Mu'ad, kumpul kalian. Berkumpullah mereka di rumahnya Mu'ad. Kemudian apa yang disampaikan Nabi SAW? Tasaddaqu anhu. Bersedekahlah kalian untuk Mu'ad. Bersedekahlah kalian untuk Mu'ad. Banyak yang bersedekah. Setelah terkumpul harta dari hasil sedekah, itu pun ternyata jumlahnya masih kurang untuk dipakai nutupi utang. Nabi SAW mengingatkan kepada para ghurama, orang-orang yang punya piutang kepada Mu'ad. Beliau katakan, khudhu ma ra'aitum wa laysa lakum illa dzalik. Silahkan kalian ambil yang ada dan kalian tidak punya hak lebih dari ini. Akhirnya mereka berbagi. Meskipun demikian utangnya Mu'ad belum kasih. Jadi contoh orang-orang yang saleh, yang mereka merupakan para sahabat Nabi SAW, manusia terbaik. Meskipun mereka ketika hijrah meninggalkan sesuatu yang haram, gak semuanya Pak kemudian jalan bisnisnya itu mulus, lalu kemudian sukses. Ada banyak di antara mereka seperti yang tadi kita ceritakan, mereka mengalami resiko dalam urusan dunia yang berat. Sampai mereka meninggal dunia masih punya utang. Sebab tujuan dasar ketika kita belajar masalah muamalah, tujuan dasar ketika kita belajar masalah halal haram, bukan semata ingin mencari keuntungan, tapi lebih dari itu. Apa tadi? Agar kita selamat di akhirat. Baik. Selanjutnya, sekarang kita akan memberikan batasan muamalah yang halal dan muamalah yang haram. Muamalah yang halal ini merupakan hukum asal dalam praktek muamalah. Terdapat kaidah yang mengatakan al-aslu fil muamalatil hillu wal ibaha illa ma dalla dalil ala tahrimihi. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali yang ditunjukkan oleh dalil
yang menunjukkan haramnya. Kita ulang ya. Hukum asal muamalah adalah apa? Mubah, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil yang menunjukkan haramnya, kecuali yang disebutkan oleh dalil yang menunjukkan haramnya. Baik. Sedangkan yang haram itu sifatnya pengecualian. Yang haram sifatnya pengecualian. Hukum asalnya mubah kecuali yang diharamkan oleh dalil. Sekarang saya tanya, yang disebutkan setelah kecuali itu biasanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Sehingga kalau ada kalimat seperti ini ya, ada 100 siswa yang terdaftar, Anda membuat kalimat, semua siswa hadir kecuali 95. Ini kalimat yang salah atau benar? Kenapa salah? Karena yang dikecualikan lebih baik. Berarti kalau kita membuat kesimpulan seperti ini, hukum asal muamalah dan praktek jual beli itu halal kecuali yang dilarang. Berarti yang dilarang itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih. Kalau kayak gini kok masih banyak orang yang komentar, Pak, setelah saya ngaji, setelah saya hijrah, saya belajar kepada Ustaz, kok rasanya banyak yang haram Pak ya? Dikit-dikit kalau nggak riba, haram, goror, suruh resign. Ini apa-apa? Kajian kok isinya kalau nggak riba, goror, haram, resign sekarang. Sehingga dia merasa ketika dia belajar fikih muamalah seolah-olah banyak yang haram. Kalimat semacam ini kalau sampai keluar dari seorang muslim, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, waliyadzubillah, dan sampai terjadi pada diri kita, orang ini suudzon kepada syariat. Orang ini suudzon kepada syariat. Antara yang Allah halalkan dengan yang Allah haramkan banyak mana? Banyak yang dihalalkan. Yang diharamkan itu pengecualian. Dan yang namanya pengecualian lebih. Kalau sampai dia berkomentar, rasanya kok banyak yang haram, berarti dia suudzon kepada syariat. Banyak yang diperbolehkan Pak, banyak yang dihalalkan, tapi Bapak malah komentar berbalik. Kayaknya kok banyak yang dilarang, banyak yang diharamkan. Ini Bapak suudzon sama syariat. Hati-hati, tidak boleh kayak gini. Karena suudzon kepada syariat sama dengan suudzon yang kepada yang menurunkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang suudzon kepada Allah, maka Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna as-saw. Mereka punya suudzon kepada Allah dengan dhanna as-saw, dengan dhan yang jelek, suudzon kepada Allah. Ada makhluk yang dia suudzon kepada Allah karena dia punya anggapan yang enggak benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang perlu kita waspadai adalah terkadang ada sebagian orang yang dia suudzon kepada Allah dalam bentuk dia merasa ada banyak aturan Allah yang mengekang dirinya, terlalu menyusahkan dirinya, sehingga dia menganggap lebih banyak yang dilarang daripada yang dibolehkan. Padahal realitanya sebaliknya, banyak yang mana? Dibolehkan daripada yang dilarang. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa orang terkadang komentar setelah saya belajar Al-Quran, setelah dekat dengan pengajian, dekat dengan ustaz, kok rasanya banyak yang dilarang? Berarti kemungkinan yang kedua, terlalu banyak aktivitas muamalah yang Bapak lakukan dan ternyata itu dilarang oleh syariat. Saking banyaknya yang dia lakukan dan itu dilarang, akhirnya begitu dia belajar agama, ketabrak-tabrak Pak. Ini tidak boleh, ini ketabrak, ini ketabrak. Banyak yang ketabrak. Seharusnya orang ini bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Pak, sampean masih dikasih kesempatan untuk sadar sebelum mati. Dan ada banyak sebagian orang yang dia itu mau hijrah, sebabnya adalah karena dia sakit, atau sebabnya karena dia kecelakaan. Mas, dulu ini saya itu Masya Allah Mas,
Setiap bulan ada saja bank yang menawarkan kredit. Kredit ini belum selesai sudah ditawari. Nanti belum lagi asuransi, setelah itu MLM, setelah itu ini. Masya Allah banyak sekali. Dulu penghasilan saya banyak. Terus saya sakit. Setelah sakit parah, saya mulai sadar. Akhirnya saya tinggalkan. Banyak yang cerita kayak gitu ya. Jadi orang setelah sakit, kemudian baru setelah itu dia hijrah. Ketemu kayak gitu. Banyak. Orang baru hijrah setelah dia sakit, setelah dia kecelakaan. Saya kalau dapat cerita kayak gini batin, Pak. Alhamdulillah, Pak, sampeyan lorong. Coba kalau nggak sakit, mungkin dia akan bertahan dalam riba. Mungkin dia akan bertahan dalam transaksi riba. Tidak mau tobat dia. Oh, dia merasa nyaman kok itu. Dan kadang orang menilai bahasanya praktek hidup dia itu benar saat dia merasa tidak ada yang bermasalah dalam hidupnya. Sehat walafiat, keluarga juga sehat, anak-anak sehat, nggak pernah punya masalah dengan hukum, nggak pernah punya masalah dengan kecelakaan. Lalu dia merasa kayaknya hidup saya bahagia, padahal penuh dengan riba. Begitu dia sakit, barulah dia mulai sadar. Dan banyak orang itu hijrah setelah sakit. Kondisi pandemi kemarin ya, ada banyak pengusaha yang terutama yang punya cantolan dengan bank, itu nyungsep semuanya rata-rata. Pengusaha yang nggak punya utang bank lebih stabil. Tapi pengusaha yang punya cantolan bank rata-rata nyungsep. Dalam posisi mereka usahanya kolaps, banyak di antara mereka yang mulai sadar. Akhirnya gelombang hijrah itu naik lagi sebenarnya, bersamaan dengan gelombang pandemi. Begitu mereka mulai kolaps usahanya, sekarang saya baru sadar, memang yang namanya riba itu menyengsarakan. Usahanya jadi bangkrut, banyak sekali tidak bisa membayar utang, sementara bunganya tetap jalan. Bahkan jangankan bayar pokoknya, bayar bunganya aja dia nggak kuat. Akhirnya aset dia satu demi satu lepas. Baru mulai dia sadar. Dan kayak gitu masih komentar, setelah saya belajar agama rasanya banyak yang haram. Pak, itu mungkin karena Bapak dulu sebelum hijrah terlalu banyak transaksi haram yang dilakukan. Maka sebagai seorang muslim kita perlu sadar, yang halal lebih banyak daripada yang haram. Baik. Kemudian prinsip yang perlu kita hadirkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuat aturan, di sini ada yang halal, ada yang haram, ini tidak boleh, ini riba, ini gharar dan seterusnya. Ketika Allah membuat aturan semacam ini, apakah Allah punya kepentingan jemaah? Apakah Allah punya kepentingan dengan aturan itu? Saya tanya ulang. Allah mewajibkan kita melakukan ibadah, memberikan kita aturan halal haram. Apakah Allah punya kepentingan dengan semua aturan itu? Punya atau tidak? Kalau kita taat, apakah Allah semakin kuasa? Ya atau tidak? Kalau kita maksiat, apakah kemudian kuasa Allah jadi berkurang? Tidak. Karena ibadah dan ketaatan yang dilakukan oleh hamba spesial pun tidak menambah dan tidak semakin meninggikan kebesaran Allah dan keagungannya. Sebagaimana maksiat yang kita lakukan, sebagaimana kedurhakaan yang kita lakukan, spesial pun tidak mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah gak butuh ibadah kita. Jangan mau hijrah gak hijrah, Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha kaya. Jangan mau taat gak taat, Allah tetap maha tinggi, maha mulia. Sebab kuasa Allah, kebesaran Allah tidak bergantung kepada amal yang dilakukan oleh hamba. Jangan sampai kita punya perasaan begini, kalau kayak gini yang untung siapa Pak Ustaz? Allah kan yang untung. Subhanallah. Bapak melakukan ketaatan kok, jangan bilang Allah yang untung. Jadi dengan sholat itu tidak menambah kebesaran dan keagungan Allah. Berarti saat kita melakukan ibadah, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan? Berarti kalau kita mengikuti aturan syariat, sebenarnya siapa yang diuntungkan?
Orang itu kalau hijrah sebenarnya diuntungkan siapa? Dirinya sendiri. Cuman kan kadang dia nggak sadar. Begitu dia nggak sadar, dia merasa ini yang untung Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa berjasa di hadapan syariat. Anda tobat nggak tobat, Anda hijrah nggak hijrah, itu sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi syariat. Sebab syariat tidak butuh amal dan ketaatan yang kita lakukan. Karena kita ketika beribadah kepada Allah, saat kita berbuat taat kepada Allah, yang berkepentingan dan mendapatkan keuntungan adalah diri kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingatkan dalam Al-Quran, yamunnuna 'alaika an aslamu. Dulu ada orang yang merasa berjasa di saat dia masuk Islam. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa di hadapan kamu wahai Muhammad di saat mereka masuk Islam. Qul, katakanlah, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian merasa berjasa di hadapanku ketika kalian masuk Islam. Orang masuk Islam itu tidak boleh dia punya perasaan, dengan hadirnya saya ke dalam Islam, maka Islam akan mendapatkan keuntungan dari saya. Kowe sapa? Kamu itu siapa? Ada kamu, nggak ada kamu, Islam akan tetap jaya karena Allah yang jaga. Ada kamu, nggak ada kamu hijrah nggak hijrah, syariat akan tetap hebat karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Sebab keterlibatan kita sepeser pun tidak dibutuhkan. Dan kita dalam posisi ini ketika melakukan hijrah, hakikatnya keuntungannya kembali kepada masing-masing diri kita. Dipahami jangan? Baik. Makanya kalau ada orang yang dia belajar muamalah, lalu hijrah, bergabung dengan komunitas apapun, tolong satu, jangan sampai Anda menghadirkan perasaan kalau Anda merasa berjasa bagi yayasan Islam ini, bagi lembaga ini. Tidak. Ada kita, nggak ada kita, dakwah tetap jalan. Dan kalau kita tidak mau terlibat di situ, Allah akan carikan orang lain yang mau terlibat. Sebab Allah nggak butuh kita. Sehingga dalam masalah kegiatan dakwah, kalau kita nggak mau terlibat, Allah pasti akan carikan orang lain yang mau terlibat. Mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada siapapun yang masih punya keinginan besar untuk ikut terlibat dalam kegiatan dakwah. Baik. Wallahu ta'ala. Pas jam 6 ya. Kurang 8 menit. Kita sampai jam berapa? 6.15. Baik, berarti sisa waktunya kita manfaatkan untuk mendengarkan masukan dari para peserta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini berhubung tidak ada pertanyaan yang masuk dari kertas ya, nggak ada kertas yang masuk ke meja kami. Jadi kami persilakan untuk jamaah untuk bertanya langsung. Untuk pertama kita. Yang tadi malam ada nggak kertas tadi malam? Dibawa ke sini. Oh, sama panitia tadi malam ya. Ya. Dan asal. Baik. Insya Allah kita akan berikan. Oh, ada. Ya. Silakan. Yang dekat dengan mikrofon punya kesempatan pertama. Silakan Pak. Boleh berdiri Pak. Pengusaha atau karyawan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usaha atau pembangunan. Masya Allah. Saya mau tanya ini, kalau di tempat saya kan kadang seperti ini apa? Banyak orang pembeli itu sering membanding-bandingkan harga itu loh. Jadi kadang-kadang saya ngomong pembeli itu, ya udah sana kamu survei dulu harga. Nanti kalau kira-kira ada yang lebih murah, kalau memang harganya masuk, saya bisa turunkan harga gitu loh. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, Pertanyaannya apa berarti? ada apa? Kira-kira di dalam boleh tak kira-kira saya itu mengatakan, ya udah kamu perbandingan harga dulu, nanti kembali ke saya. Nanti kalau memang cocok, saya bisa turunkan harga gitu loh. Masya Allah. Baik. Yang kedua, saya pernah mendengar ketika
kita tidak boleh memberikan tip kepada orang yang bekerja. Misalnya saya beli semen 100 kepada distributor gitu loh, dia ngantar ke saya, terus kan ada tukangnya gitu, tukang yang bongkar gitu loh. Ketika saya memberikan cuma sekedar uang untuk beli es atau beli makanan itu, kira-kira boleh tidak seperti itu? Terus yang ketiga, satu lagi kan diborong ya Pak ya. Itu yang ini Pak. Alhamdulillah. Malam bagaimana dong Pak di sini? Kita dulu belajar. Baik, sekarang coba kita bahas yang pertama dulu ya. Kalau kita jualan, lalu ada konsumen yang banding-bandingin harga, boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh nggak penjualnya sakit hati? Boleh. Tidak masalah. Sakit hati kan sama. Urusan itu. Baik. Tapi kalau misalnya penjual memberikan pilihan kepada konsumen, nanti Bapak silahkan survei harga. Jika nanti ada yang lebih murah, lapor ke kami, akan saya turunkan. Apakah itu diperbolehkan? Insya Allah diperbolehkan, selama syaratnya ya, Anda tidak bertemu dengan penjual yang harganya lebih murah. Sehingga dalam posisi ini, si konsumen datang misalnya, Anda di toko A, lalu konsumen datang ke toko B. Sudah, setelah dia datang ke toko B, dia tanya harganya berapa, sekian. Lalu setelah itu balik lagi ke Anda, Pak, di toko B harganya sekian, bisa nggak Bapak di bawah itu? Insya Allah tidak masalah ketika Bapak memberikan harga yang lebih murah, selama Bapak tidak terjadi pertemuan dengan toko B. Kalau terjadi pertemuan, nanti jadinya najas, dan najas itu memberikan penawaran yang lebih rendah di posisi orang ini sedang tawar-menawar dengan orang lain. Contohnya ya, misalnya Bejo penjual, Paijo pembeli. Mereka sedang tawar-menawar. Tiba-tiba datang Mukidi. Mukidi ini tanya, Bejo nawar piro? Bejo menawarkan ke saya 100.000. Beli aja di tempat saya 90.000. Maka dalam praktek ini disebut dengan najas. Dan Nabi SAW melarang wala tanajashu. Dalam kalimat yang lain beliau mengatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Janganlah kalian menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Tunggu ini selesai dulu, berpisah, baru silakan mungkin diikut masuk. Tapi kalau mereka sedang tawar-menawar, lalu tiba-tiba mungkin dinongol, nah ini bang tongol namanya. Si mungkin ini tidak boleh, karena nanti jadinya apa? Dia merusak hubungan antara mereka. Dan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau mereka berpisah, dari toko B sudah selesai urusan, lalu balik lagi ke toko Bapak, kemudian dia menawar dengan harga yang lebih rendah, Bapak kemudian kasih harga yang lebih rendah, insya Allah tidak masalah. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, berkaitan dengan tenaga bongkar semen. Boleh nggak kita kasih uang tips ya, untuk sebatas beli es atau beli makanan? Kenapa nggak diberikan es kan? Tapi diberikan uang. Lebih menarik mentahannya Pak Ustaz daripada yang makan. Baik. Kalau seperti itu yang terjadi, Anda bisa minta izin kepada pihak distributor. Apakah saya diizinkan nanti kalau tenaga kamu, tenaga kasar terutama ya, yang musung-musung semen, itu saya beli uang sekian. Kalau pihak toko mengizinkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi mereka tenaga kasar, kok pihak toko mengizinkan, silakan Bapak kasih. Tapi kalau pihak toko tidak mengizinkan, hukum asalnya Bapak hanya punya kewajiban untuk bayar biaya transport dari pihak toko, dari pihak distributor. Dan nanti selanjutnya terserah pihak distributor apakah dikasihkan kepada tukang angkut ini ataukah dikasihkan ke yang lain, itu tanggung jawab mereka. Wallahu a'lam.
Namun kalau hanya sebatas suguhan yang normal, suguhan ya Pak, jadi dalam bentuk jamuan makanan, insya Allah tidak masalah. Cukup? Insya kita akan lanjutkan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ini dari Ibu Nuk di Jalan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana dengan koperasi? Di sana ada simpan pinjam yang berbunga. Yang kedua, bagaimana tentang arisan barang dengan kesepakatan dropping, kesepakatan di awal seperti angsuran kelompok. Jadi harga barang tetap dan semua dapat dengan pembayaran atau setoran berjangka. Demikian, terima kasih. Masya Allah. Baik. Bagaimana dengan koperasi simpan pinjam yang ada bunganya? Jawabannya diperbolehkan, tapi bunganya dihilangkan. Jadi tetap ada simpan pinjam, tapi tanpa bunga. Insya Allah diperbolehkan seperti itu. Namun kalau masih ada bunganya, posisi Anda sebagai bagian dari anggota, Anda silakan mundur. Silakan mundur dari anggota kalau diizinkan. Tapi kalau tidak bisa, misalnya tidak bisa Pak Ustaz, ini di instansi tempat kami bekerja, jadi anggota koperasi wajib dan potong gaji untuk apa ini? Iuran bulanan atau iuran anggota, iuran pokok. Kalau seperti itu yang terjadi, sehingga Anda nggak punya pilihan, Anda hanya bisa menjadi anggota, tidak bisa punya pilihan yang lain, maka dalam kondisi semacam ini nanti Anda bisa minta izin agar SHU-nya tidak dipakai, sehingga ibu hanya berhak untuk mengambil senilai pokoknya saja, tapi SHU-nya tidak boleh diambil. Kalau bisa mundur silakan mundur, cabut dari koperasi itu. Kalau tidak bisa, ya minimal SHU-nya tidak kita gunakan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan arisan barang. Saya gambarkan kayak gini ya. Arisan barang ada bandarnya nggak? Ada ya, ada bandarnya. Bandarnya adalah A, anggotanya B sampai Z. Mereka semuanya iuran 100.000. Terkumpullah uang sejumlah 2 juta sekian. Setelah terkumpul uang 2 juta sekian, kemudian bandar membelikan barang. Lalu barang itu diserahkan kepada yang dapat, kan gitu ya. Ini kurang lebih skemanya. Kalau skema seperti ini boleh atau tidak? Jika B yang dapat ketika itu, berarti B bayar uang 100.000, dia dapat barang 2 sekian juta. Ada 2,5 ya. Dia dapat barang 2,5 juta. Sudah? Maka status akad yang dilakukan oleh B ini apa? Status akadnya apa? Jual beli kredit, baik ditaksid. Dia bayar DP, lalu dia mendapatkan barang DP 100, dapat barang senilai 2,5 juta. Sehingga akad yang terjadi adalah akad jual beli kredit. Paham ya Allah? Baik. Cuma yang masalah C, D, E, F sampai Z, dia bayar DP nggak dapat apa-apa. Sudah bayar, barangnya nggak ada, nggak dapat apa-apa. Jadinya duitnya tidak tunai, barang belum ada. Sementara sudah dilakukan akad karena mereka nggak bisa pisah. Praktek seperti ini disebut dengan jual beli kali bil kali. Apa itu Pak Ustaz? Jual beli utang dengan utang, dan ulama sepakat bai'ul kali bil kali, jual beli kali bil kali hukumnya dilarang. Maka yang sudah pernah praktek arisan barang, tobat. Tidak boleh Pak. Ini jual beli kali bil kali. Tolong kasih solusi dong. Jangan cuma bisa bilang haram kan gitu. Harus kasih solusi. Sekarang solusinya bagaimana agar jadi boleh? Karena biasanya teman-teman kalau sudah tanya masalah muamalah itu satu paket ya. Hanya hukum plus solusi. Bila perlu solusinya dikendalikan.
Kayak gini tidak apa-apa kan Ustaz, pokoknya harus boleh loh Ustaz. Ini sudah terlanjur masalahnya. Solusinya kembalikan ke asuransi uang, kembalikan ke arisan uang. Kalau arisan uang, jumhur ulama kontemporer membolehkan. Sehingga kumpul duit, telah terkumpul di bandar, lalu hasil uang itu diserahkan ke yang dapat. Yang dapat B, kasihkan B 2,5 juta. Sudah? Selanjutnya B mau dipakai beli barang A, dipakai beli barang atau tidak, terserah dia. Yang jelas uangnya sudah diterima oleh B. Kalau diberikan dalam bentuk uang, berarti akadnya bertahan dalam posisi simpan atau dalam posisi utang piutang. Dan utang piutang dalam arisan jumhur membolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang melarang, seperti pendapat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, itu melarang arisan. Tapi kalau jumhur, ada Imam Ibnu Utsaimin, ada Imam Ibnu Baz, dan para ulama yang lainnya membolehkan arisan. Dan kita mengambil pendapat yang mana? Jumhur, ya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan selanjutnya ini ada dua pertanyaan yang serupa, izin saya gabungkan. Mengenai karyawan Ustaz, bagaimana karyawan ketika di dalam sebuah perusahaan diminta untuk memanipulasi data atau memarkup dalam urusan pajak dan mendapatkan reward dari pekerjaan tersebut, dan juga apabila disuruh oleh atasannya menghubungi instansi mendapatkan proyek dengan suap, apakah gaji seluruhnya menjadi haram atau bagaimana? Insyaallah, ini semua. Ini kalau kajian masalah muamalah memang tempat curhat. Jadi ngaku satu-satu ya. Saya punya masalah kayak gini, Masya Allah. Baik, yang pertama maupun yang kedua kita sepakat isinya penipuan. Dan penipuan hukumnya Nabi SAW mengatakan man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang nipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Dohir hadis menunjukkan bahwasanya orang yang nipu keluar dari Islam, bukan bagian dari golonganku. Dohir hadisnya keluar dari Islam. Meskipun tidak ada ulama yang memahami demikian, sehingga menipu tetap muslim, tapi hadis ini mengisyaratkan menipu termasuk dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang nipu, maka dia bukan bagian dari golonganku. Sehingga memiliki prinsip, pokoknya jangan sampai menipu meskipun kita di posisi didolimi sebisa mungkin. Baik. Cuman ada teori kayak gini ya, Anda bisa bedakan dua ini. Yang pertama, menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Menceritakan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang kedua, tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Yang menipu yang mana? Atau ada dua? Atau dua-duanya? Ini sama atau beda? Saya ulang ya. Saya ulang. Menceritakan sesuatu tidak sesuai realita. Dan sekarang kata tidaknya saya pindah. Tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita. Sama atau beda? Sama atau beda Pak? Sama? Sama ya. Berarti sama-sama menipu. Saya kasih contoh kasus. Insya Allah nanti Anda bisa menjawab ya. Perhatikan Bapak-bapak, insya Allah teori ini sering pakai. Bapak-bapak selesai bekerja, lalu pulang bawa uang. Sebelum sampai rumah, sebelum tutup pintu, mampir masjid. Ngapain? Buka HP, hapus yang bisa dihapus. Uangnya simpen yang bisa disimpan. Betul gak ini? Betul ya? Nah.
Sudah, ini saya tidak cerita pengalaman pribadi ya. Ini pengalaman kita bersama ini. Setelah sampai rumah, uang yang terlihat itu yang Anda kasihkan ke istri. Nih hasilnya ada. Dan Anda tidak pernah bercerita uang yang masuk di kaos kaki, yang terlihat di peci, yang ada di saku di dalam dan seterusnya. Baik, kalau model suami seperti ini tidak menceritakan sesuatu yang sesuai realita, ini model suami penipu atau bukan? Ini model suami yang cerdas. Waktu yang musuhnya. Baik, menurut bapak-bapak ini model suami yang penipu atau bukan? Bukan. Kalau menurut ibu, penipu. Jadi istilah. Baik. Kayak gini boleh atau tidak, Pak? Ya? Boleh. Berani bilang boleh, Pak? Ada saksinya di belakang. Boleh ya? Apakah ini termasuk menipu? Tidak. Kenapa? Tidak bercerita itu tidak termasuk menipu, Pak ya? Baik, saya kalau bertanya kepada bapak-bapak ya, bapak punya rekening, Pak? Punya ya? Baik, tolong jujur, Pak, berapa isinya? Yang boleh jujur, yang berani jujur angkat tangan. Berapa isinya? Nol semua. Kita punya rahasia yang tidak kita ceritakan kepada orang lain. Ya sah-sah saja. Anda punya rekening 1, rekening 2, rekening 3 kan gitu. Ini untuk keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3. Masya Allah. Dan istri Anda tidak tahu berapa isi rekening Anda. Itu suami penipu atau bukan? Bukan ya? Kayaknya nggak yakin jalannya. Takut yang di belakang, Pak? Nggak kelihatan, Pak? Tidak menceritakan sesuatu itu tidak sama dengan menipu, Pak ya? Baik. Karena dalam Islam kita tidak diwajibkan untuk menjadi panci brokosuto. Kue kudu terang-terangan apa wae sing kok miliki ceritakan. Oh jangan, Pak. Saya punya sesuatu yang saya tidak bercerita. Anda punya sesuatu yang Anda tidak ceritakan. Itulah teori kalau Anda ingin memilah sebenarnya interaksi kita dalam urusan apa tadi? Pajak ya. Mana sih batasan yang boleh dan yang nggak boleh? Kalau bapak bercerita membuat laporan tidak sesuai realita, bohong, nggak boleh. Tapi kalau bapak nggak lapor urusan pribadi, paham so? Ya, paham ya? Baik, ini nggak ngajari elek ya Pak, ini Pak. Ini ngajari perbedaannya ya. Masalah dengan mau praktek pun tidak urusan pribadi. Karena sekarang sedang diawasi yang kayak gini Pak, ngajari udah kayak gini Pak. Baik, bisa dilihat ada intel di sini Pak. Baik, jadi kalau masalah menceritakan dan tidak menceritakan itu urusan pribadi. Tapi kalau Anda membuat laporan yang palsu, maka laporan palsu itu berdosa. Nah, sehingga silakan Anda bedakan sendiri bagaimana masalah teknis dan prakteknya. Nanti boleh tanya sama ketua takmir, insya Allah lebih berpengalaman ya. Selanjutnya, kalau Anda diminta untuk apa tadi? Kirim suap ke instansi pemerintah agar nanti proyeknya bisa dilancarkan. Boleh atau tidak? Jawabannya silahkan kirim suap, tapi di depan KPK. Bisa enggak? Kalau pihak KPK menyetujui, lanjut ya? Karena berarti resmi negara. Nanti gimana? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup? Status gajinya bagaimana? Dominan pekerjaannya bagaimana? Kalau dominan pekerjaannya selalu setiap hari seperti itu, Pak hari ini suap ke instansi A, besok proyeknya suap ke instansi B,
besok lagi agendanya ke instansi C. Masya Allah mas, sampean kok lorong kabeh kok pindah karena jadinya setiap hari dia berdosa. Dan suatu itu Nabi SAW mengatakan ar-rashi wal murtashi, baik yang nyogok maupun yang nerima sogok binar, dua-duanya di neraka. Waliyadzubillah. Dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang nyogok dan yang menerima sogok. Makanya kalau nyogok ambil bambu itu insya Allah lebih aman ya. Baik, selanjutnya. Pertanyaan terakhir ya Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya masih banyak tapi mengenai ini pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana orang yang ingin sedekah tapi masih punya hutang? Bagaimana hukumnya orang yang sedekah tapi masih punya utang? Apa motivasi dia sedekah? Biar utangnya cepat lunas, biar nanti cepat kaya, biar nanti cepat dapat ini dan itu dan seterusnya. Masya Allah. Ini seperti bank mikro ya. Tahu mikro? Jadi dia dimotivasi untuk sedekah, tapi tujuannya nyari dunia. Kamu motornya harga berapa? 5 juta. Mau nggak dilipatkan 70 kali lipat? Wah, semangat, kasihkan motornya. Padahal ini belum lunas. Ini leasing belum selesai. Dimotivasi untuk seperti itu. Baik. Terkait hukum bersedekah pada dia masih punya utang, para ulama memberikan rincian. Yang pertama, apabila utangnya adalah utang yang lunak, dalam arti masih mendapatkan kesempatan dan kelonggaran dalam memberikan dan membayar cicilan, maka insya Allah tidak masalah ketika dia bersedekah. Misalnya dengan utang ke saudaranya atau ke tetangganya yang lebih kaya, lalu diperhatikan kok kayaknya bapaknya nggak begitu butuh duit, mau dilunasi sekarang maupun besok sama saja, lalu Anda bersedekah duluan sebelum bayar utang, insya Allah tidak masalah. Dan yang kedua, utangnya dalam posisi mendesak untuk segera dibayar. Yang punya piutang sudah nagih-nagih, Anda sudah sering diminta. Nah, dalam posisi ini kalau Anda dahulukan sedekah daripada bayar utang, sama dengan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat judul bab tentang masalah ini, pembahasan tentang kasus orang yang sedekah sementara dia punya utang yang mendesak, bahwa orang ini melakukan penipuan. Seharusnya dia mendahulukan amanah, sebab utang itu amanah yang harus ditunaikan dengan segera, semakin cepat makin bagus. Maka kalau kemudian dia tunda dan dia mendahulukan amal yang sunnah, berarti dia menyepelekan amanah, lebih memilih sesuatu yang sifatnya tidak wajib, dan itu pelanggaran. Maka yang perlu kita perhatikan adalah utangnya ini mendesak atau tidak. Dan mohon dipahami, sedekah itu tujuannya apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nabi SAW memotivasi para sahabat sedekah itu dengan neraka. Ittaqun nar walau bisyikil tamrah. Takutlah kalian kepada neraka meskipun hanya dengan sedekah secuil kurma. Meskipun sedekah kecil, Pak. Duit raja dimasukkan ke kotak infak, putih bunyi, Pak. Isin sama bono itu, Pak. Maka dia cari kotak infak yang kira-kira nggak bunyi. Tapi kalau niatnya dalam rangka semoga ini bisa menyelamatkan aku dari neraka, itulah niat yang bagus. Sebab sedekah itu motivasinya adalah tujuannya agar kita selamat dari neraka. Pada waktu khutbah Id, begitu Nabi SAW menyampaikan khutbah di depan para jamaah, lalu beliau mendekat kepada jamaah, ibu-ibu, apa yang beliau sampaikan? Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinna. Wahai para wanita, perbanyaklah sedekah,
karena aku melihat kalian itu kebanyakan penduduk neraka. Sehingga saat beliau memotivasi sedekah, berkaitan dengan masalah neraka. Sebab sedekah itu tudfi'u al-khati'ah. Yang namanya sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Kama yudfi'u al-ma'un nar. Sebagaimana air bisa memadamkan api. Semangat seperti itulah yang kita hadirkan saat Anda sedekah, saat kita sedekah. Jadi kan sedekah apapun, semoga menghapuskan dosaku. Motivasi itu yang harus kita miliki. Bukan golek dunia, Pak. Meninggalkan sebagian dunia untuk mencari dunia yang lain. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan dalil motivasi akhirat ketika hijrah. Masya Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. la tulhikum amwalukum. Mungkin lebih tepatnya yang wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Coba tadi ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Apa makna dari la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah? Tadi mana sudah belum? Oh sudah, ganti yang lain. Silakan. Janganlah anak-anak turunan kalian atau kalian melalaikan dari mengingat Allah dari berpikir kepada Allah. Itu ada dua makna tadi yang saya sampaikan. Kalau seperti yang Bapak sampaikan itu terjemahannya. Ada dua makna tadi yang kami sampaikan. Satu yang Bapak sampaikan, yang kedua silakan dengan kami. Baik, ganti penjawab yang lain. Silakan Pak yang belakang. Orang yang harta dan aktivitas dunia yang sangat dicintai hingga melalaikan untuk menyampaikan atau untuk mengamalkan aturan Allah. Masya Allah. Yang pertama itu, yang kedua Kesibukan dunia yang menjadikan diri anak-anak dan istri menjadi banyak kemungkinan untuk tidak mau melanjutkan ke tanah suci, harta dan melanjutkan tanah suci. itu contoh ya, contoh. Jadi kesimpulannya gimana? Yang pertama, jangan sampai harta membuat kita jadi lupa dari ibadah, lupa dari zikrullah dalam arti ibadah. Yang kedua, jangan sampai cinta kita kepada harta menyebabkan kita lalai dari aturan Allah, sehingga batasan halal haram tidak diperhatikan. Baik, yang jawab ini siapa? Saya. Baik, berarti hadiahnya untuk takmir. Baik, satu lagi ya. Satu lagi. Sebutkan nama sahabat yang paling kaya, 5 sahabat. Sebutkan 5 sahabat yang paling kaya. Angkat tangan yang belakang, silakan berdiri Mas. Berdiri. Ada mikrofon di belakang? Ya, silakan. 1. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Nah, Abu Bakar, Umar, kurang satu lagi. Ali bin Abi Thalib. Ini nggak masuk. Jadi kalau orang Rasyidin nanti. Ali bin Abi Thalib itu ibunya kekurangan. Sebutkan 5 sahabat yang kaya. Sebenarnya ada yang lebih kaya daripada yang tadi Bapak sebutkan. Muawiyah bin Abi Sufyan.
Muawiyah disebut Nabi SAW, amma Muawiyah itu masuk la mala lahu. Muawiyah itu orang kere, nggak punya harta. Beliau jadi kaya setelah jadi khalifah. Waktu jadi sahabat Nabi SAW miskin Muawiyah. Baik, tinggal satu lagi Pak, Masya Allah. Saya nanti hadiahnya. Tinggal satu lagi. Yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf siapa? Sa'ad bin bukan Mu'ad. Sa'ad bin Rabi, ya. Sa'ad bin Rabi. Barakallahu fikum. Dapat lagi ya, Pak ya. Insyaallah nanti bisa diambil ke depan. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.